Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irelan Billy Putra Pratama. Saya dari Prodi Manajemen 2020B NPM 200404040 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Hakikat, Tujuan, dan Ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hubul ibadah, sangat senang beribadah. Yang kedua, inti zohrul auqaat, merindukan dan menanti waktu ibadah, sangat takut ketinggalan dan sangat sedih kalau sampai tidak mengamalkannya. Seperti penikmat tahajud yang sedih dan sangat menyesal siang harinya walaupun tanpa sengaja meninggalkannya. Yang ketiga, mengamalkannya dengan keikhlasan dan kesungguhan. Yang keempat, selalu berusaha menyempurnakan ilmu ibadahnya dengan terus mempelajarinya agar khusyuk. Yang kelima, selalu berdoa setiap selesai ibadah agar dimaafkan kekurangan, kesalahan, dan diterima ibadahnya. Yang keenam, mudah menangis karena nikmatnya rindu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya. Sujud tersyukur menangis karenanya. Yang ketujuh, tidak buru-buru beranjak meninggalkan tempat ibadah setelah selesai. Yang kedelapan, halus lembut hatinya, penuh belas kasih dan dermawan. Yang kesembilan, sakanun, sangat damai hidupnya. Yang kesepuluh, istiqomah menjaganya. Yang 11, senang berkumpul dengan orang-orang yang suka ibadah. Kedua belas, senang mendakwakannya. Dan yang terakhir, qanaah senantiasa bersyukur. Tujuan ibadah. Tujuan ibadah ada 7. Yang pertama, memenuhi kewajiban manusia kepada Allah. Bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini hanya diperintahkan untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Seperti tertuang dalam firman Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua, mendekatkan diri dan mencari ridho Allah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah. Katakanlah, sesungguhnya solat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, tujuan lain dari ibadah adalah ketakwaan hati. Ketakwaan yang mencegahnya dari maksiat dan mendorongnya untuk melaksanakan perintahnya. Yang keempat, agar kita merasakan pengawasan Allah, sehingga seseorang merasa takut dan malu dalam berbuat maksiat dan dosa. Yang kelima, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda yang senantiasa Allah janjikan kepada orang-orang mukmin yang beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang keenam, mengharapkan ampunan dan surganya Allah. Bagaimana firman Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebijakan. Yang terakhir, menyerahkan urusan kepada Allah atau tawakal. Ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ikhlas, yang kedua hubul ibadah, yang ketiga intisarul auqaat, yang keempat selalu berdoa, yang kelima mudah menangis, yang keenam tidak buru-buru meninggalkan tempat ibadah selesai sholat, yang ketujuh halus lembut hatinya, penuh belas kasih dan dermawan, yang kedelapan sakanun, yang kesembilan istiqomah menjaga ibadah, yang kesepuluh senang berkumpul dengan orang-orang yang suka beribadah, yang ke-11 senang mendakwakannya. Yang ke-12 qanaah senantiasa bersyukur. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.